Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Jam Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas sedikit mengenai klip ya, secara singkat. Jadi klip ini sendiri multimodal ini ya, AI. Jadi model yang bisa menerima input dari teks dan juga gambar. Jadi nggak cuma satu jenis data, tapi dua. Nah, klip ini sendiri di-training dari suatu foto beserta captionnya sebanyak 400 juta pair. Jadi ada 400 juta foto beserta captionnya dari internet ya. Kemudian dilatihnya dengan ini ya, contrastive retraining. Jadi kayak misalkan di sini punya transformer sendiri untuk si text embedding. Lalu juga si image encodernya atau untuk mengolah teksnya menjadi mengolah image-nya menjadi vektor juga dia punya modelnya sendiri misalkan pakai transformer atau juga ResNet gitu. Nah, kemudian kita pairing nanti. Jadi misalkan kita punya 100 gambar dan 100 teks captionnya, nanti berarti kolomnya ada 100, barisnya juga ada 100 dengan setiap ini apa teks dan juga ini si gambarnya sudah berbentuk vektor dengan panjang tertentu, misalkan 512, 256 atau 100 atau 128 bebas lah ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di T1 dan I1 itu harusnya dia punya kemiripan yang lebih tinggi, jadi biru ya, daripada T1 dengan I2 atau I1 dengan T2, T1 dengan I3, I1 dengan T3 gitu. Jadi misalkan ini I1 itu gambar pertama, T1 itu caption untuk gambar pertama ya, makanya dia harus korelasinya tinggi. Sedangkan korelasi untuk yang gambar pertama, image 1 dan T2, teks kedua, itu harusnya lebih kecil, kayak gitu, dan seterusnya. Makanya pada suatu matriks diagonalnya memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, kemudian aplikasi untuk klip itu banyak ya, bisa untuk zero shot image classification, jadi kita nggak perlu nge-training yang fine tuning, kita membentuk arsitektur sendiri, tinggal kita sebutkan aja kelasnya apa, kemudian gambarnya mana gitu. Lalu di training sama si Cliff kita udah dapat bisa memprediksi gambar itu apa gitu. Atau teman-teman juga bisa melakukan fine tune image classification. Jadi kayak misalkan kalian menambah layer-layer neural network sendiri, bisa dimodif ya. Tapi ketika kita sudah bisa melakukan zero shot, ngapain kita melakukan fine tune biasanya sih. Kemudian semantic image retrieval, kita punya teks, kita search pakai image atau kebalikannya ya. Jadi image captioning juga ada penerapannya. Nanti kalau kita bahas satu-satu kayak gini panjang ya. Jadi mungkin kalau ada mau melakukan image captioning dengan klip nanti mungkin kita bisa bikin videonya sendiri. Kemudian ada deciphering blurred image. Ya, nanti yang kita akan lakukan yang paling gampang, paling singkat di video ini yaitu zero shot image classification. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada suatu loss function. Nah, ini ada tiga, sebenarnya dua. Kemudian ditambahkan aja. Yang loss function itu yang I ini untuk image ya, jadi tinggal main log dari ini kayak softmax biasa ya, kayak cross entropy lah ininya ini. Main sigma dari log eksponensial image yang berkaitan dengan teks yang berkaitan. Misalkan image pertama dengan teks pertama itu eksponensialnya berapa? Misalkan image pertama dan teks pertama setelah dilakukan dot product nilainya 0,8, 0,7 dan seterusnya itu di eksponensial. Kemudian dibagi dengan temperatur. Temperatur ini nilainya lebih besar dari nol ya. Intinya adalah bilangan positif. Kalian bisa tuning, misalkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu. Ya tergantung, karena kita nggak tahu yang optimal itu berapa. Tapi nilainya lebih besar dari nol. Si tahu ini, yang pembaginya ini, temperaturnya. Nanti di hyperparameter tuning. Kemudian dibagi dengan seluruh jumlah ini ya, atau produk dibagi dengan temperaturnya. Jadi kayak misalkan kayak inilah ya, softmax biasa lah ya. Kayak misalkan kita punya tiga kelas, kemudian kelas pertama itu probabilitasnya berapa, dibagi dengan probabilitas yang kedua dan ketiga, gitu-gitulah. Itu yang paling simpelnya kayak gitu penjelasannya. Yang T ini juga rumusnya sama persis, cuma bedanya ini terkait teks ya. Jadi kalau teman-teman lihat, untuk pembilangnya sama, eksponensial IK TK per tau. Jadi pada image tertentu, misalkan kita gampangnya itu K-nya sama dengan 1, misalkan image pertama. Jadi eksponensial dari image pertama dikali dengan uh, jadi eksponensial dari vektor image pertama dikalikan dengan vektor embedding dari teks pertama dibagi dengan tau, tau tadi bilangan positif, dibagi dengan ya, dibagi dengan sigma dari I sampai N. Misalkan ada N kelas ya ini ya di atas ya. Jadi eksponensial IJ kali TK. Berarti
I1 kali T1, I2 kali T2 gitu. Jadi kayak gini. Bapak tadi yang konstan itu berarti T-nya ya. T-nya konstan. Berarti ini I1 kali T1 ditambah I2 tambah T1 ditambah I3 kali T1 sampai ke bawah gini. Jadi kayak vektor kolom gitu. Tinggal dijumlahkan aja di summarize di bawah. Kayak gitu. Nanti kita dapat probabilitasnya untuk yang I1 T1 kayak gitu. Nah, kalau yang loss yang I tadi image berarti ke kanan. Kayak vektor row dijumlahkan aja. I1 T1, I1 T2 yang tetap itu I-nya, I1-nya, tapi T-nya berubah T1, T2, T3 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan terus dibagi dua ya di rata-rata artinya. Nah, setelah itu kita dapatkan loss function-nya. Kita mau meminimize ini. Ya kalau kita udah punya transformer uh, ya nggak perlu install. Tapi kalau kita belum punya, install transformer dulu. Kemudian dari transformer kita ambil clip processor dan clip model. Ini ada pretrain-nya dari OpenAI dengan nama clip VIT, Vision Transformer Base dengan patch 32. Kemudian kita coba ini ya, show-kan. Kita misalkan punya berapa ini? 6 gambar. Teman-teman juga bisa upload gambar sendiri di sini atau di Google Drive. Kalau saya pakai Coco Dataset, coba kita ambil ya, satu aja. Kita ke ini. Nah, ini gambarnya kayak ini kucingnya. Ini gambar untuk dataset yang umum. Teman-teman juga bisa pakai data sendiri. Kemudian kita masukkan setiap URL ini ke dalam image-nya. Dan image-nya itu di-open dulu ya. Jadi kita simpan semua image-nya ke dalam list bernama images. Kemudian kita plotkan. Nah, ini gambarnya. Ini gambar pertama kucing rebahan. Gambar kedua ini layangan gambar Skotlandia sama apa nih bendera apa. Ketiga ini orang ice skating, snowboarding. Kemudian di sini ada gambar mobil kayak Hot Wheels ya, tapi mobil beneran. Kemudian ada kucing lagi, ada tunnel. Nah, kemudian kita mau nyoba. Saya misalkan ada kasih cat, car, human. Ini kan cat ya jelas. Ini kite, tapi dia ada humannya di sini kecil. Nah, ini ada human beberapa. Kemudian di sini ada mobil, car. Kemudian di sini ada cat. Ini nggak ada car, nggak ada human, nggak ada. Oh, ada human tapi dalam bentuk lukisan. Tapi nggak ada cat dan juga car di sini. Ya, jadi nggak ada tiga-tiganya nih kelasnya. Tapi kita lihat ini akan diklasifikasikan sebagai apa. Kemudian kita panggil prosesornya. Prosesor itu ini retrain-nya untuk si clip prosesor. Kemudian kita ngasih kelasnya ini teksnya sebagai teks ya. Ini kan teks ya, list of text. Kemudian images-nya ini semuanya. Kemudian kita pakai ini ya, padding true. Nanti kita kasih padding harusnya kalau misalkan panjangnya nggak pas gitu. Kemudian modelnya ini tuh sebenarnya panggil model itu untuk melakukan prediksi langsung. Ini diprediksi, kemudian kita dapatkan logit per image. Logit itu ya tadi ya nilai-nilai dari eksponensial per gitu-gitu. Nah, nanti kita lihat di softmax kan tadi ya, dimasukkan ke rumus yang tadi. Kemudian kita dapatkan probabilitasnya. Ya, kita dapatkan probabilitasnya seperti ini. Kemudian kita coba plotkan ya. Nah, ini jadi tanpa kita nge-training dengan membentuk arsitektur, kita sudah bisa melakukan zero shot. Ini kucing, kan probabilitasnya hampir 100%. Kemudian ini ada human nih, ada orang yang main layangan. Gede, meskipun gambarnya kecil ini orangnya, tapi dia bisa mendeteksi dengan baik. Dengan lebih dari 60%, ya sekitar 70% akurasi prediksinya, keyakinannya dia. Kemudian human ini sangat besar ya, hampir 100%. Ini untuk orang-orang yang skating. Car ini 100% bahkan, sangat confident sekali. Ini cat juga besar. Jadi yang mungkin agak beda ini ya di tunnel karena tunnel itu identik dengan road, road itu identik dengan car. Dan sedangkan ada gambar human tadi di lukisan. Jadi kayak gitu, car dan human agak mirip, tapi dia memprediksi bahwa ini tentang tunnel akan ada suatu mobil. Itulah intinya. Kemudian kalau kita nggak mau melakukan zero shot prediction, kita cuma mau melakukan vektor embedding, kita juga bisa pakai auto tokenizer-nya, si punyanya si OpenAI tadi. Kemudian kita kasihkan aja si ininya, kalimat kita, masukkan ke tokenizer. Kemudian kita get fitur, eh, eh, get text fitur, kemudian kita dapatkan fiturnya dengan shape 512. Nanti kita bisa dapatkan ini, representasi dari teks yang kita masukkan. Sama ya, untuk yang image, kita bisa pakai auto tokenizer-nya si OpenAI, sama persis. Cuma yang kita masukkan adalah images. Kalau yang tadi adalah teks.
Nih, oke. Seperti itu. Jadi kita punya 6. Kenapa 6? Ya karena kita punya 6 image tadi. Kemudian 512 itu ukuran dari vektornya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.